Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Setelah berpisah, pasti akan bertemu kembali. Bab 283. Alamatnya sudah ditemukan. Kapan kamu akan datang mengambilnya? Kamu langsung kirimkan padaku saja. Jane kagum dengan efisiensi kerja Zoro. Orang yang profesional memang berbeda. Tidak sampai 1 hari sudah menemukan alamat tepatnya. Tapi menyuruhnya pergi menemuinya sendiri, dia tetap sangat menolak. Zoro juga tidak memaksa Jane, hanya mengatakan, pergi atau tidak tergantung padanya. Jane, kalau kamu mau, ingat datang mencariku di Sakura Text House. Sampai jumpa. Ponsel pun dimatikan. Wajah Jane juga terlihat buruk dan memegang ponsel dengan erat. Zoro sudah yakin kalau dia tidak akan menolak. Makanya dia begitu semena-mena. Demi mendapatkan alamat Darlin, Jane harus pergi menemuinya. Jane berpikir sejenak. Asalkan dia bisa menghabisi Darlin, melakukan sedikit pengorbanan bukanlah apa-apa. Lagi pula, dia merasa Zoro juga tidak berani melakukan apapun padanya. Asalkan bisa menghabisi si benih iblis itu, dia bisa mencari orang untuk menghabisi Zoro. Dan dia bisa kembali ke sisi Yos. Jane berangan-angan dan melupakan kalau Zoro adalah pembunuh yang tidak akan meninggalkan jejak. Di dunianya tidak ada kata dirugikan. Besok adalah waktunya Derek melakukan operasi. Darlin secara intensif bekerja sama dengan rumah sakit untuk mempersiapkan semua hal yang diperlukan. Setelah Hendrik menerima sebuah telepon, hanya sempat menjelaskan 1 kalimat dengan Darlin dan buru-buru terbang kembali dengan pesawat khusus. Derek, apakah kamu takut? Darlin mengelus wajahnya dengan lembut dan bertanya pada Derek. Derek menggelengkan kepala dan berkata, ada ibu, Derek tidak akan takut. Dia hanya sedikit gugup saja. Darlin mana mungkin tidak mengerti anaknya sendiri. Derek hanya tidak ingin dirinya khawatir, jadi berpura-pura tidak apa-apa menjawab. Derek, tenang saja, ibu akan terus menemani di sisimu. Sekarang kita keluar makan dulu ya. Hari ini Derek yang menentukan. Baik bu. Ibu, kita pergi makan Pizza Hut ya. Belakangan ini dia tiba-tiba menyukai rasa pizza. Hanya saja ibunya tidak membiarkannya makan terlalu banyak. Darlin pun berpikir sejenak. Besok siang baru akan melakukan operasi. Makan sekarang juga pasti sudah habis tercerna. Jadi dia pun menyetujuinya. Baiklah, kalau begitu ibu bawa kamu pergi makan pizza. Hore, ibu yang paling baik. Derek dengan senang bersorak. Wajahnya yang tersenyum ini bahkan lebih bersilau daripada matahari di langit. Dan juga menghilangkan kekacauan dalam hati Darlin. Operasi besok, tidak ada orang yang lebih tegang darinya. Walaupun dokter mengatakan persentase keberhasilan mencapai 90%, tapi dia juga tidak berani memikirkan 10%-nya yang tersisa itu. Asalkan memikirkan kemungkinan itu, dia pun merasa tidak bisa bernapas. Darlin menggantikan baju kaos dan celana pendek pada Derek, lalu memakaikan topi padanya, karena takut dia akan kepanasan.
langit di luar negeri tidak lebih biru dari dalam negeri. Satu-satunya yang berbeda mungkin adalah suhunya. Begitu berjalan keluar dari ruangan AC, rasa panas langsung terasa. Sinar ultraviolet sangat kuat, walaupun Darlin yang selalu tidak suka repot juga memakai sunblock. Untungnya sebelum Hendrik pergi, dia meninggalkan bawahan dan supir untuknya, agar dia tidak perlu repot. Seperti saat mereka keluar hari ini, mereka tidak perlu menunggu taksi datang, langsung bisa pergi ke pizza di kota itu. Yang tidak Darlin tahu adalah dia barusan naik ke mobil dengan Derek. Sudah ada orang yang menginjak tanah ini. Tidak peduli betapa buruknya cuaca ataupun betapa panasnya suhu di sini, Yos selalu memakai jas hitam dan kemeja putih. Di bagian dada memakai sebuah dasi. Terlihat sangat serius dan dingin. Cuaca yang begitu panas, di dahinya sama sekali tidak ada keringat. Aura tubuhnya bahkan bisa menahan cuaca yang begitu panas ini. Benar sekali, semalam dia langsung menyuruh orang memesan tiket. Keesokan harinya dia langsung terbang kemari. Tidak karena hal ini, dia hanya kebetulan ada tugas kerja di sini. Hanya begitu saja. Di depan pintu bandara, ada sebuah mobil Bentley panjang yang berhenti di hadapannya. Dari mobil turun seorang supir yang dengan hormat membukakan pintu mobil untuknya dan berkata, "Pengacara Yos, silahkan naik ke mobil." Yos mendorong kacamata hitam yang ada di hidungnya, tidak mengatakan apapun, membungkukkan badan dan masuk. Harry yang ditunjuk untuk ikut tugas kerja dengannya pun mengangkat tas kerja dengan pasrah ikut masuk dengannya. Semalam menerima kabar akan pergi tugas keluar kota. Selain merasa tidak siap, dia juga tidak tahu harus melakukan apa. Sejak kapan bisnis mereka berkembang sejauh ini? Hingga melihat berkas yang diberikan Yos, dia baru tahu ternyata memang benar adanya. Di luar negeri ada sebuah perusahaan Cina yang sedang memiliki masalah. Karena khawatir pengacara yang disewa tidak cukup baik, mereka pun sengaja menyuruh orang membantu dan dengan gaji tinggi mengundang pengacara Yos. Makanya dia juga ikut kemari. Yos masuk ke hotel bintang 5 yang disiapkan. Tidak langsung pergi menemui orang yang bersangkutan, tapi meninggalkan orang yang mengikutinya dan menyetir mobil keluar sendiri. Di dalam toko pizza, Darlin menyuruh Derek untuk duduk dan menunggunya. Dia pergi antri. Derek pun dengan patuh menganggukkan kepala. Darlin barusan pergi. Seorang pria yang memakai jas di musim panas pun berjalan masuk. Walaupun dengan tampang Asianya, tapi tubuh yang tinggi tegap juga tidak kalah dengan pria asing. Auranya yang kuat langsung menghabisi semua orang. Ditambah dengan indera yang sempurna, langsung menarik tatapan semua orang-orang di dalam sana. Di dalam toko terjadi hal yang besar. Darlin mana mungkin tidak tahu. Hanya sembarangan melihat, matanya hampir melompat keluar. Tangannya bergetar dan hampir melemparkan nampan yang ada di tangannya. Pantas mati. Yos kenapa bisa muncul di sini? Bukankah dia seharusnya sedang menikmati AC di kantornya? Membereskan pekerjaan yang paling dia pedulikan. Kalau tidak, dia juga bisa pergi menyebarkan keromantisannya dengan Jen. Kenapa dia muncul di sini? Memikirkan Derek yang duduk di antara orang-orang, Darlin langsung tegang. Dia tidak boleh membiarkan Yos melihat Derek. Tapi di saat dia melihat tempat duduk yang dia pilih dan juga tidak ada bayangan Derek, wajah Darlin langsung memucat. Bagaimana ini? Jangan-jangan dia menghilangkan Derek. Di saat Darlin kacau, satu tangan menarik sudut bajunya dan juga melakukan isyarat kecil mengecilkan suara pada Darlin. Derek yang begitu imut dan cerdik
benar-benar membuat orang ingin tertawa. "Ibu, kecilkan suaramu. Aku melihat ayah." Darlin melihat Derek yang berlari menghampirinya. Dia pun merasa lega. Namun, saat mendengar ucapan Derek, hatinya kembali tegang. Benar, masalah yang paling besar masih belum diselesaikan. Saat dia ingin membawa Derek pergi dari pintu belakang, tapi kalau orang sedang sial, minum air dingin juga akan menyumbat gigi. Dia ditemukan. Darlin melihat pria yang wajahnya begitu dingin melangkah menghampirinya. Hatinya hampir saja melompat keluar. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Yos akan segera datang. Dia akan segera menyadari keberadaan Derek. Dia tidak boleh kehilangan Derek. Sudah bertahan sampai langkah terakhir. Dia tidak boleh gagal.